Kita mau kamu berhenti sebentar dari bayangan banjir besar. Air setinggi dada. Orang hanyut, kayu nabrak rumah. Karena kehancuran yang paling kejam justru terjadi setelah air surut. Di situ lo bakal lihat sawah, atau tepatnya bekas sawah. Tanahnya masih ada, petaknya masih kebagi rapi, tapi fungsinya mati. Lumpur nempel tebal, bukan lumpur biasa. Ini campuran tanah, pasir, limbah, dan sisa hulu yang dirusak. Sekali sawah ketimbun lumpur kayak gini, itu bukan urusan seminggu atau sebulan. Itu bisa bertahun-tahun. Struktur tanah rusak, lapisan subur hilang, air nggak lagi ngalir normal, akar padi nggak bisa napas. Dan negara sering nyebut ini dampak ikutan. Padahal buat petani, ini vonis mati tanpa palu hakim. Lu tahu rasanya apa? Bangun pagi, lihat sawah yang selama puluhan tahun ngasih makan keluarga, tapi sekarang cuma hamparan coklat bau. Nggak ada sirine, nggak ada kamera, nggak ada breaking news. Yang ada cuma diam panjang. Petani nggak demo, nggak nutup jalan, nggak viral. Mereka cuma berhenti nanam. Dan pelan-pelan, berhenti berharap. 1 musim gagal panen, mereka masih tahan. 2 musim mulai ngutang. 3 musim, sawah dijual murah. Ke siapa? Lo udah tahu jawabannya. Tanah yang mati itu lalu berubah fungsi. Dibilang nggak produktif. Dibilang lebih baik dimanfaatkan. Dan siklus busuk itu lanjut. Yang bikin miris di laporan resmi, sawah ini sering nggak tercatat sebagai kerusakan. Karena secara administratif tanahnya masih ada. Padahal fungsi ekonominya mati. Fungsi ekologinya hancur. Fungsi sosialnya lenyap. Petani yang tadinya mandiri, pelan-pelan jadi buruh. Atau merantau. Atau nyerah. Ini bukan cuma soal pangan. Ini soal martabat. Karena bagi petani, sawah bukan aset investasi. Sawah itu identitas, warisan, harga diri. Dan semua itu bisa habis tanpa satupun pejabat turun ke lumpur. Negara biasanya baru datang kalau krisis pangan udah naik ke grafik nasional. Itu pun solusinya instan, impor. Sawah lokal mati tapi kapal asing datang. Ironi paling telanjang. Kerusakan di hulu bikin banjir. Banjir bikin sawah mati. Sawah mati bikin ketergantungan. Dan ketergantungan bikin rakyat makin lemah. Ini bukan kebetulan. Ini rangkaian. Dan selama sawah yang mati dianggap kerugian kecil, selama petani dipaksa menanggung sendiri akibat kebijakan, kita akan terus hidup di negara yang kuat di atas kertas, tapi rapuh di perut rakyatnya. Geser ke seri berikutnya. Karena setelah sawah jadi kuburan, kita akan masuk ke cerita yang lebih sunyi lagi. Petani yang bangkrut tanpa suara, tanpa headline, dan tanpa negara.